Agung. Ada yang kemudian semacam di OTT oleh Kejaksaan Agung di bandara. Sudah diberitakan kesalahannya ini, barang-barangnya yang disita ini, inisial pelakunya ini gitu. Kaget Kementerian Keuangan. Ternyata sampai sekarang tidak jelas kabarnya. Kenapa? Karena waktu itu memang ada lobby-lobby dari Menteri Keuangan, ada dari Kementerian Keuangan, ya bisa juga Menteri Keuangan, agar itu tidak dilanjutkan. Kenapa saya tahu? Karena juga ke saya, juru lobbynya tuh orang DPR, orang penting di DPR, Pak. Tolong, Pak Jaksa Agung tuh akan mendengar kalau Pak Mahfud bilang. Orang DPR itu menemui Bapak? DPR, ya, menemui saya. Itu sudah dinyatakan tersangka, diumumkan. Tapi kemudian sesudah itu katanya dipindah dan sebagainya. Lalu saya tanya, kenapa? Kementerian Keuangan tidak berkenan. Langsung ketemu ke sana, ke Gedung Bundar. Ada yang bilang ke saya, orang sana itu lewat ruang parkir, tidak lewat depan, langsung naik. Jalur-jalur khusus yang tidak bisa ditemui langsung ketemu. Sehingga sekarang nggak jelas juga. Nah, dalam pengalaman lain saya katakan seperti saya katakan tadi, ada orang diduga ini banyak sekali melakukan langkah-langkah pencucian uang di bea cukai, di pajak dan sebagainya. Inilah orangnya, dari 300 surat yang disampaikan ini namanya yang ini terlibat di sini, di sini, di sini. Kalau mau menyelesaikan ini supaya dinonaktifkan dulu, disingkirkan dulu lah. Kalau perlu berhentikan permanen, saya bilang. Tapi cuma gitu di satu rapat, Bu Sri Mulyani cuma bilang sama orang itu, namamu ada di sini loh. Kamu kalau ada rapat tentang ini nggak usah ke sini lagi. Meskipun belum tentu dia salah gitu ya, tetapi ada di list itu. Tapi ada di list di daftar pencucian uang tuh. Ya, daftar pencucian itu kan agregat uang masuk dari sini, terkirim ke sini sekian, ke sini sekian. Data transfernya kelihatan. Data transfernya dia sering masuk di situ. Gitu. Ada yang bilang, lah itu kan pejabat eselon 1 harus diberhentikan presiden. Enggak, pejabat eselon 1 itu diberhentikan oleh menterinya, yang buat kepres presiden. Yang buat SK-nya presiden, tapi pasti datang usulnya tuh dari menteri, gitu. Sehingga tidak ada kesulitan birokrasi sama sekali sebenarnya kalau memberhentikan itu. Nah itu yang saya rasakan, yang saya lihat dari Bu Sri Mulyani. Ternyata Pak Purbaya udah mendengar langsung dari Kejaksaan Agung, kan? Dari Jaksa Agung malah, Pak. Dari Jaksa Agung. Jaksa Agung, orang nomor 1 di Kejaksaan. Iya. Karena dulu juga dari Kejaksaan Agung tuh Pak Jaksa Agung kalau ada apa-apa, ada hal-hal seperti ini, biasanya ngutus